Jumpa lagi Scan bersama Bung Firdaus Ilyas. Iya, berjumpa lagi kita, Bung Meldi Rendra. Di era 2024 saya kira kuda hitam Ahok ini perlu kita ulas lebih dalam, Bung Firdaus ya. Ini Ahok ini saya kira adalah bintang yang ada di panggung politik saat ini yang perlu didorong. Jangan sampai Ahok ini nggak ikut dalam panggung terus, nggak ikut manggung gitu ya. Nah, kalau nggak ikut manggung nih, saya kira eh, politik kita nih nggak tumbuh ya. Kita belum tentu bisa memastikan apakah Ahok menang nggak menang. Yang penting Ahok ada dulu, karena disinilah dialektika politik, kemudian warna-warni politik yang akan mewarnai pertumbuhan demokrasi yang makin sehat di Indonesia, tidak hanya masalah pilkada, juga nasional nantinya. Dan Ahok saya kira adalah sebuah bentuk ikon-ikon baru ya. Jadi new hope, harapan baru ada di Ahok, Bung Firdaus. Iya, betul, Bung Meldi. Jadi kalau membahas Pilkada Jakarta, ya kita membicara hanya satu level dalam Pilpres begitu ya. Karena salah satu kandidat yang agak menguat dan sudah pasti kemungkinan maju adalah Anies Baswedan, mantan Capres dalam Pilpres 2024 begitu. Tetapi di sisi lain kita juga menemukan gitu ya kelompok-kelompok atau ya faksi-faksi atau bagian dari masyarakat yang coba melihat kira-kira kalau Pak Anies sudah pasti maju, siapa yang akan menjadi penantangnya gitu. Nah, di dalam berbagai survei terakhir termasuk indikator LSI dan segala macam atau Kompas begitu ya, Ahok merupakan nomor 2 di dalam laju elektabilitas untuk pemilihan Pilgub Jakarta. Marginnya tidak terlalu jauh begitu ya. Tapi kalau kita lihat dalam sisi dari sisi latar belakang atau kita mencoba lakukan flashback ke belakang misalnya, Ahok yang menempel Anies Baswedan ini merupakan kejutan, Bung Meldi. Karena dilihat dari sisi misalnya pengalaman terakhirnya kan diakhiri dengan masuk penjara Pak Basuki begitu ya. Kemudian sentimen primordial atau kasus yang yang menyeret akhirnya Pak Ahok itu berhenti sebagai Gubernur DKI Jakarta begitu. Nah, tapi kemudian di dalam periode 2024 begitu ya, muncul lagi sebagai suatu penantang yang cukup kuat begitu. Nah, pertanyaan kita gitu ya, situasi di dalam Pilkada 2024 ini berbeda dengan Pilkada sebelumnya, baik itu 2012 atau 2017 ya, di mana dalam Pilkada sebelumnya partainya Pak Ahok atau PDIP itu memiliki semacam privilege gitu ya, bisa mengusung sendiri pasangannya. Nah, untuk Pilkada Jakarta 2024, PDIP itu hanya punya sekitar 16 kursi gitu ya, tidak bisa mendorong sendiri untuk mencapai 22 kursi atau 20%, memunculkan sendiri kandidatnya. Artinya apa? Pak Ahok kalaupun memang dianggap memiliki potensi besar dalam maju Pilkada DKI Jakarta, dia harus disorongkan dengan partai politik yang lain begitu. Nah, kalau kita melihat dalam sisi ini gitu ya, kira-kira Pak Ahok atau PDIP nanti bisa bekerja sama dengan siapa? Nah, opsinya sebenarnya masih cukup terbuka begitu ya. Paling tidak dalam level partai nasionalis. Ada Golkar di sana, ada Gerindra yang juga belum menentukan siapa pilihan-pilihannya. Ada PKB juga walaupun sudah mengusung Anies begitu ya, tapi belum secara bulat begitu ya. Atau ada partai lain termasuk PSI di sana begitu. Dan saya lihat jika ini terjadi begitu ya, paling tidak kalau memang ada kesepakatan untuk mengusung koalisi PDIP dengan entah itu dengan Golkar, dengan Gerindra atau partai lain gitu ya, maka bisa jadi Ahok akan maju sebagai salah seorang penantang Anies Baswedan begitu. Dan bisa juga nanti gitu ya bahwa tidak hanya muncul dua blok dalam Pilkada DKI Jakarta, muncul juga blok yang ketiga gitu. Jadi akan ada Anies Baswedan, mungkin ada Ahok, dan mungkin akan ada satu lagi Bu Meldi. Jadi kalau kita lihat dari komposisi ini gitu ya, sangat menarik. Dan kenapa Ahok harus dimajukan? Ya kalau saya pribadi melihatnya, karena Ahok juga punya banyak sekali ide-ide, punya banyak sekali pengalaman-pengalaman yang bisa di-share, bisa dibagikan, bisa diuji dalam debat Gubernur DKI Jakarta atau di-exercise dalam perdebatan antara ide-ide atau program untuk pemerintahan DKI Jakarta, Bu Meldi. Begitu. Ya, kita bisa melihat dulu gapnya Foke dengan Jokowi, Bung Firdaus. Itu juga jauh ya. Tapi di perjalanan waktu, dengan segala kemampuan ya, marketing politiknya, politik marketingnya yang jago, sehingga nih dia bisa gap itu lama-lama, pelan-pelan juga mendekati Bung Firdaus. Dan nih waktu ini saya kira bagi pendukung-pendukung partai-partai politik yang ada ya, mendukung Ahok dari awal itu penting karena untuk memastikan Ahok ini akan maju gitu, Bung Firdaus, sehingga dia bisa memperdagangkan dirinya atau menjual gagasan-gagasan politiknya untuk muncul lebih kuat di tingkat masyarakat
tingkat publik, sehingga nanti tentunya kita mengukurnya lagi-lagi dengan elektabilitas, dan Ahok akan melihatkan kompetisi yang kuat dengan Anies Baswedan. Iya, betul. Salah satu kunci dalam ya strategi dalam ya pilpres atau pilkada begitu atau memajukan suatu calon pemimpin adalah kalau bisa memang semakin cepat dimunculkan kepada publik itu semakin banyak hal yang bisa kita kerjakan. Semakin banyak baik itu komunikasi, sosialisasi, gerilya politik gitu ya, membangun konstituen atau melakukan praktek-praktek belusukan gitu ya, sehingga akan membangun tingkat keterpilihan yang semakin tinggi begitu. Nah, memang kalau kita lihat dalam sisi jadwal pilkada ya, pendaftaran itu baru pada akhir minggu ke-4 Agustus begitu, dan artinya masih ada sekitar waktu 2 minggu lagi untuk kira-kira melakukan memformulasikan kira-kira apakah PDIP akan bulat mengusung Ahok sebagai calon gubernur untuk DKI Jakarta, karena Mbak Puan juga masih agak ragu-ragu gitu, masih main mata dengan kiri kanan begitu. Yang agak positif saya lihat adalah misalnya Mas Jarot atau yang lain begitu ya gitu. Tetapi ya sekali lagi keterbatasannya tadi tidak bisa mengusung sendiri, harus berkoalisi dengan partai yang lain begitu. Nah, kalau dalam waktu seminggu 2 minggu ini bisa dicapai kesepakatan, kemudian memunculkan PDIP poros baru selain Anies Baswedan di Pilkada Jakarta, yaitu memunculkan Ahok dengan pasangannya, misalnya dengan Yusuf Hamka misalnya, maka bisa jadi akan menjadi semacam tawaran yang menarik begitu. Dan kalau itu sudah terjadi gitu ya, maka kekuatan akar rumput, dan saya lihat ya di dalam terutama dalam media sosial atau kelompok-kelompok komunitas ya gitu ya, fans-fans Ahok itu sudah mulai bergerak begitu, mereka sudah mulai membangun lagi, entah itu berangkat dari romantisme gitu ya, 2012-2017 begitu ya, untuk kembali coba mendorong Basuki Cahayapurnama sebagai salah seorang kandidat untuk gubernur DKI Jakarta. Karena kalau kita lihat begitu ya, memori publik masih cukup segar begitu. Kalau kita coba 5 tahun ke belakang begitu, ada beberapa terobosan, ada beberapa capaian-capaian kinerja dari seorang Basuki Cahayapurnama ketika bersama Jokowi atau dengan Jarot misalnya, dan itu dianggap sebagai sesuatu yang baik. Dan sayang kalau memang itu tidak bisa diteruskan. Sama halnya juga ketika misalnya kita akan coba mendorong orang yang mendukung Anies Baswedan begitu ya, dengan track record atau kerja-kerjanya. Tetapi kita lihat gitu ya, bahwa kemunculan Ahok dan Anies itu merupakan opsi terbaik, sesuatu yang sangat smart, sesuatu yang sangat menguntungkan warga Jakarta di dalam pilkada ini. Walaupun nanti bisa saja muncul poros ketiga begitu ya. Tapi sekali lagi akan sangat sayang kalau tidak dimunculkan Ahok sebagai seorang kontender gitu ya, sebagai seorang calon penantang gitu ya di dalam Pilgub DKI Jakarta, Bung Meli. Jadi ya secara partai politik harus mempertimbangkan secara rasional, secara benar-benar begitu, termasuk juga menyiapkan dirinya. Apakah juga memang Ahok nanti bisa dimunculkan sebagai salah seorang kandidat di dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta, Bu Meli? Iya, jadi Jakarta ini memang sebuah kontestasi politik yang murni, Bung Firdaus ya. Beda dengan kontestasi berapa kali Pilpres ya, 2014, 16 ya. Jadi ada permainan di tingkat aparatur yang terjadi di zamannya Jokowi. Tapi di DKI Jakarta ya, kalau kita lihat DKI sebagai pemanasan menjelang 2029, ini mobilisasi aparatur ini agak susah, Bung Firdaus, agak sulit gitu lah. Ya, jadi politik di Jakarta itu politik murni. Jadi kita anggap ini sangat murni. Jadi aspirasi masyarakatnya murni. Kemudian secara struktur sosial juga murni karena tingkat literasi politik juga baik gitu ya. Dan ini akan menjadi hal yang baik bagi Indonesia bahwa ketika literasi politik baik dan ketemu dengan figur-figur yang cukup baik, ini akan memberikan hal yang baru dalam demokrasi kita, dalam pentas politik kita. Dan tentunya ujungnya nanti kita lihat setelah 5 tahun, ini ada efek nggak ke kesejahteraan rakyat dan keadilan, Bu Firdaus? Iya, betul. Jadi memang di dalam dalam skenario kalaupun nanti muncul antara Ahok dan Anies berhadapan di dalam pilkada DKI Jakarta, sebenarnya dalam konteks politik rasional itu jauh lebih mudah, Bung Budi. Jauh lebih memungkinkan untuk ditakar. Karena apa? Karena dua-duanya pernah menjabat di dalam lokus yang sama, pemerintahan DKI Jakarta. Kita bisa membandingkan antara periode Ahok dengan periodenya Pak Anies Baswedan misalnya. Kita bisa bandingkan isu per isu. Kira-kira capaian-capaian seperti apa begitu. Nah, kalau kita sepakat dalam konteks itu, maka nanti partai politik pengusung, baik itu pengusung si A, pengusung si B atau si C gitu ya, itu nanti bisa berdebat secara lebih rasional, secara lebih terbuka. Dan saya pikir seperti yang Bu Mel dikatakan tadi, warga Jakarta jauh lebih bisa menerima perdebatan ini. Artinya apa?
bukan karena misalnya apakah dia berangkat dari suku apa, agama apa, latar belakangnya apa, begitu warna kulitnya apa. Karena untuk Jakarta atau kota metropolitan bukan lagi menjadi soal utama. Soal utama adalah performa, integritas dan kinerja begitu. Dan mau tidak mau gitu ya, maka nanti kita akan berebut menjual, saling memperdagangkan, saling mengiklankan antara pasangan si A si B, antara Anies, antara Ahok atau kandidat lain gitu ya, kira-kira dalam rekam kerjanya, dalam integritasnya, dalam performanya, dalam gagasan atau apa namanya program kerja, mana yang paling baik, mana yang paling realistis begitu. Karena kalau kita lihat gitu ya, di dalam masa akhir untuk jabatan Heru sebagai PLT DKI Jakarta gitu, kita juga melihat muncul persoalan-persoalan, muncul keluhan-keluhan begitu ya. Muncul terjadi penurunan performa misalnya. Dan apakah ini bisa dijawab oleh Ahok atau misalnya Anies nanti? Ya kita perdebatkan di ruang publik gitu. Dan saya pikir ini yang menarik, ini yang menurut saya pribadi itu kita nantikan di dalam Pilkada DKI Jakarta. Semakin kuatnya rasionalnya, semakin kuatnya ukuran-ukuran kinerja, semakin bagusnya gitu ya, pilihan-pilihan yang disediakan kepada publik, maka publik akan semakin senang, semakin sumringah gitu ya untuk maju ke dalam TPS untuk memilih calon-calon siapakah nanti gubernur DKI Jakarta periode berikutnya yang paling mendekati harapan publik, Bu Meldi. Jadi ini sangat menguntungkan untuk warga DKI Jakarta, Bu Meldi. Ya, ini sekarang kendalanya di elit politik, Bung Firdaus ya. Pimpinan-pimpinan partai politik yang masih menghitung-hitung. Saya kira juga lagi mencari-cari pragmatisme, ya, masuk pendanaan, kemenangan gitu ya, yang lagi dirembuk gitu ya, sehingga ini rada telat nih. Dan saya kira eh, hati nurani tetap menjadi kunci ya bagi sebuah perjalanan politik ya, bagi sebuah partai politik. Tanyakan ke hati nurani masing-masing ya, elit politik nih, agar mana yang terbaik untuk perkembangan demokrasi dan kehidupan kebangsaan ke depan, Bung Firdaus. Iya, betul. Jadi tidak lagi melihat misalnya bagaimana mengamankan jabatan, mengamankan kursi atau bagian dari dealing-dealing yang lebih luas misalnya. Karena kalau kita lihat dalam pilkada ini ternyata jadi tidak ada korelasi antara pilpres dengan pilkada. Maksud saya bukan dalam pilihan figur, tapi dari sisi ide atau program atau garis politik begitu. Di dalam pilpres Anda bisa mengatakan A, tetapi ketika Anda wejawantahkan dalam level lebih kecil misalnya, provinsi, kabupaten, wali kota, itu bisa menjadi berbeda, bertolak belakang begitu. Padahal yang mengumumkan atau yang mengucapkan adalah partai yang sama begitu. Jadi ini yang meracuni gitu, membuat publik ini confused. Ada ideologinya apa? Ada yang mencoba bangun apa begitu. Nah, kalau kita coba membangun semacam politik yang lebih konsisten gitu ya, lebih bisa diukur, tidak mencela-mencela begitu saja atas nama misalnya ini ya bagian dari dinamisasi politik begitu ya, tapi atas nama kepentingan, atas program kerja atau ideologi partai politik atau garis tertentu gitu, itu kan jauh lebih mudah begitu. Dan saatnya gitu ya, partai politik atau para elit politik juga membangun kedewasaan di dalam politik kita, terutama di dalam ujung terakhir Pak Jokowi begitu ya, untuk kembali meletakkan bahwa pilihan-pilihan rasional, kemudian pilihan demo yang lebih demokratis, takaran kinerja begitu ya, itu menjadi kebutuhan-kebutuhan utama begitu. Dan jangan takut gitu ya, masyarakat atau warga sangat siap untuk melakukan itu. Dan jangan takut juga misalnya masyarakat semakin dewasa, semakin rasional, bisa melihat mana yang terbaik, mana yang kurang baik begitu. Kemudian bisa memilih dengan benar. Jadi sekali lagi, Pilkada DKI Jakarta adalah pilihan-pilihan rasional, pilihan-pilihan akan kerja, bukan lagi karena pilihan-pilihan emosional, bukan lagi karena pilihan-pilihan yang tidak rasional. Dan kita lihat apakah nanti juga elit politik atau partai politiknya bisa mengakomodir keinginan ini atau tidak. Sekali lagi kita tunggu, Bung Meldi. Ya, terima kasih Bung Firdaus. Iya, sama-sama Bung Meldi. Terima kasih banyak. Tetap semangat. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.